Jadi model ke-10, transformasi Laplace yang terakhir yaitu mengenai pecahan parsial ya. Apa itu pecahan parsial? Jadi, perhitungan yang melibatkan persamaan pembantu. Jadi saat kita mencari solusi dari persamaan diferensial, itu kan ada tahap-tahapnya. Tahap-tahap yang pertama itu biasanya mentransformasi ke dalam Laplace, kemudian setelah dalam bentuk Laplace itu biasanya disebutnya persamaan pembantu ya. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan pembantu yang bentuknya hampir secara umum seperti ini ya, Ys, kemudian ada F fungsi dari S dibagi dengan G fungsi dari S. S dan Gs merupakan polinomial dalam S. Nah, jadi untuk mencari solusi persamaan pembantu ini dengan aljabar, kita harus cari bentuk pecahan parsialnya yang seperti ini ya, terutama yang di bagian penyebutnya. Nah, kemudian jadi bentuk pecahan parsialnya itu bergantung pada jenis faktor-faktor yang dikandungnya, terutama di GS-nya itu. Ada 4 kasus, yaitu faktornya itu tak berulang. Jadi faktor yang ada di bawah GS-nya itu adalah berbeda satu dengan yang lainnya. S minus A, A-nya itu faktornya yang nanti S-nya bisa dicari sama dengan A, seperti itu. Kemudian misalkan ada faktor yang lain juga dia akan berbeda, jadi tidak berulang. Kemudian kasus yang kedua adalah dia mempunyai faktor yang berulang, misalkan S minus A pangkat M ya. M-nya bisa berulang, pastinya lebih dari dua, sama dengan 2 kali ya. Kalau satu berarti faktornya tidak berulang, M-nya itu berarti kuadrat atau lebih dari pangkat 2. Artinya ada pengulangan dari S minus A. Atau bisa juga S kuadrat ya. S pangkat 2, S pangkat 3. Jadi belum tentu harus S minus A. Nah, kemudian faktornya adalah merupakan akar kompleks, jadi dia akar-akar dari persamaan kuadratnya adalah akar dari bilangan kompleks ya. Nanti akan menjadi bilangan imajiner, yaitu akar dari minus. Yang itu kasus ketiga, faktor kompleks yang tidak berulang, tapi yang kasus yang keempat adalah dia selain faktor akar-akarnya juga merupakan bilangan kompleks, dia ada pengulangan. Jadi dari akar-akar ini ada pangkat berapa, seperti itu. Jadi ada pengulangan dari faktor-faktor kompleksnya. Nah, jadi di sini akan dibahas kasus per kasus ya. Jadi kasus 1, kasus 2, 3, dan 4. Nanti ada contoh-contohnya juga. Jadi ini jadi setelah ada bentuk-bentuknya, kalian cari persamaan solusi aljabarnya, kemudian setelah itu untuk mencari solusi persamaan diferensialnya, kalian harus menginvers ke bentuk dalam fungsi terhadap waktu ya. Jadi ini pecahan parsial ini untuk mencari bentuk pecahan parsial dari fungsi seperti ini. Nah, contoh kasus yang pertama, faktor yang tak berulang sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi sebelumnya itu contoh sebelumnya itu merupakan contoh yang faktor yang tidak berulang. Jadi misalkan ada pecahannya S minus A dibagi S minus A ya. Atau A dibagi S, kemudian bisa juga nanti ada S minus berapa, seperti itu. Nah, jadi di sini kita bentuk pecahannya seperti ini ya, standar karena tidak ada yang sama pengulangan. Kemudian nanti ya kita tinggal mencari solusi dari persamaan ini, yaitu dicari koefisien A-nya. Kemudian ini untuk mencari inverse dari transformasi Laplace-nya, yang standar ya biasanya adalah 1/S minus A ini ya. Kemudian di inverse-nya adalah menjadi bentuk eksponensial. Jadi A-nya adalah konstantanya, kemudian 1/S minus A adalah eksponensial minus A kalikan T. Ini tergantung ininya. Nah, nanti bisa dicari juga kan S-nya adalah sama dengan A. Jadi di sini S-nya juga bisa ada di situ.
Nah, jadi kemudian jika ada, faktor S yang lain berarti nanti ada A1, ada A2 seperti itu. A itu, apa, notasi saja ya, bisa notasinya bisa menjadi B atau C dan lain-lain. Kemudian konstanta A nanti dapat ditentukan, dicari solusinya dengan menyamakan pembilang ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ini sama dengan ini akan dikalikan dengan ini ya, nanti dikali dengan GS-nya itu. Sehingga nanti pembilangnya akan sama dengan yang ini. Jadi mungkin kita lihat contohnya ya. Faktornya tidak berulang, bisa kita lihat di sini, tentukan transformasi kebalikan bagi fungsi persamaan pembantu ini ya, Fs per Gs seperti ini. Jadi kita harus cari dulu solusi dari persamaan pembantu ini. Yang pertama kita carinya juga dulu faktor-faktornya ya. Ini persamaan ini bisa kita keluarkan S-nya ya. S-nya bisa kita keluarkan menjadi S, kemudian S kuadrat ditambah S, kemudian minus 6. Kemudian ini juga kita bisa pecah lagi menjadi ini ya, S min 2 dan juga S plus 3. Jadi di sini kita bisa melihat tiga faktornya dari S-nya itu berbeda ya, tidak ada yang berulang. S-nya di sini sama dengan 0, di sini S-nya sama dengan 2, di sini S-nya bisa sama dengan minus 3. Sehingga karena tidak ada faktor yang berulang, bisa kita tuliskan bentuk yang ini itu S plus 1 dibagi YS-nya itu menjadi A1 dibagi S, kemudian konstanta yang kedua A2 dibagi S minus 2, kemudian seterusnya ya, karena kan transformasi Laplace dia bersifat linear. Nah, kemudian untuk mencari konstanta A1, A2, A3, kita bisa menyamakan pembilangnya dan penyebutnya ya. Jadi GS-nya ini yang ini kita kalikan dengan bagian ini. Atau ya bagian ini ya, GS-nya sudah dipecah seperti ini. Sehingga ini S tambah 1 itu akan sama dengan ini dikalikan ini, berarti tinggal S minus 2 dikalikan S plus 3 kali A1. Kemudian ini dikalikan ini, berarti tinggal S dikalikan S plus 3. Seperti ini. Kali A2, kemudian ini dikalikan yang komponen yang ketiga, berarti tinggal S dikalikan S minus 2. Seperti itu. Kalikan A3. Nah, di sini karena kita sudah tahu akar-akarnya ya, yaitu S-nya sama dengan 0, kemudian S-nya sama dengan 2, kemudian S-nya sama dengan 3. Jadi kita bisa langsung saja mencari A1, A2, A3-nya dengan memasukkan S sama dengan 0, S sama dengan 2, dan S sama dengan 3. Jadi saat kita masukkan S sama dengan 0 kan yang ini akan menjadi 0 ya. Ini S kali ini 0, berarti ini S juga akan menjadi 0. Jadi kita bisa mencari A1. Jadi saat kita masukkan S sama dengan 0, seperti ini akan menjadi 1, kemudian S minus 2 dikali ini jadi plus 3, jadi minus 6 A1, yang ini sudah menjadi 0 ya. Jadi kita bisa mencari nilai konstanta A1-nya. Nah, A1-nya adalah minus 1 dibagi 6. Kemudian berturut-turut sama juga kita cari untuk S sama dengan 2, berarti ini tidak ada, ini tidak ada, berarti kita bisa mencari nilai A2-nya. Berarti ini menjadi 3, kemudian 2 dikalikan dengan 5 ya, jadi 10A2, A2-nya menjadi 3 per 10. Kemudian selanjutnya juga sama, S minus 3, berarti kita bisa mencari A3-nya. Ini minus 3, ini menjadi minus 5, sehingga didapatkan A3-nya adalah minus 2 per 15.
Kemudian A1, A2, A3-nya kita masukkan lagi ke persamaan yang awal tadi, berarti ini solusinya ya, A1 jadi minus 1/6 itu ada konstantanya, kemudian kalikan 1/S. 1/S inverse transformasi Laplace-nya apa? Ada yang masih ingat? Tiba. 1/S apa? Kita lihat lagi saja ya. 1. 1 ya. Kalau T 1/S kuadrat, yang ini itu. Kalau 1/S minus A itu adalah eksponensial A pangkat T ya. Sehingga ini tinggal A1 ya. Konstantanya minus 1/6 kalikan 1, transformasi dari 1/S. Kemudian ini konstantanya 3/10, eksponensial ini jadi 2T ya, eksponensial 2T. Ini jadi karena ini S plus 3 berarti transformasi Laplace-nya menjadi eksponensial minus 3T. Ini adalah konstantanya. Jadi ini adalah solusi dari persamaan atau transfer kebalikan dari persamaan ini ya. Ya, jadi tabelnya itu bisa diingat juga atau pada saat ujian bisa nanti dilihat juga ya, karena bisa open book juga. Tapi harus paham bagaimana cara menggunakannya. Jadi di sini pecahan parsial ya kita melihat kasus per kasusnya bentuknya seperti apa ya. Jadi untuk yang persamaan akar-akarnya tidak berulang atau berbeda itu akan menjadi seperti ini ya. Sebentar. Akan menjadi A1, kemudian A2, dan A3 ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini contoh kasus yang kedua yaitu faktornya berulang. Misalkan pangkat M atau bisa juga pangkat 2 ya. Pangkat 2 ini contohnya bentuk umumnya seperti ini, AM dibagi SM, kemudian ini turun sehingga akhirnya adalah A1 dibagi S minus A ya. Ini sama dengan kalau yang ini kan faktornya yang tidak berulang ya. A1 dibagi S minus A. Jadi misalkan faktor berulangnya adalah S minus A pangkat kuadrat, yang bawahnya ya penyebutnya berarti nanti bentuknya adalah A2, jangan lupa A2 dibagi S minus A kuadrat ya. Ada kuadratnya di sini. M berarti ini M kuadrat ditambah nanti langsung ke menjadi M minus 1 atau menjadi langsung ke A1 dibagi S minus A. Atau jika hanya S kuadrat, ini juga jangan lupa ada A2 dibagi S ditambah A1 bentuknya ya dibagi S. S pangkat 3 juga sama ya. A pangkat 3 A3 dibagi S minus A pangkat 3 ditambah A2 dibagi S minus A pangkat 2 ditambah A1 dibagi S minus A, seperti itu. Itu bentuknya. Kemudian untuk solusinya ya, karena jika melihat bentuk ini berarti jika ada S minus A berarti ada pergeseran ya. Harus diingat lagi untuk minggu kemarin adanya pergeseran jika ada bentuk S minus A. Nanti akan fungsinya harus ada eksponensial ya, fungsi T-nya itu. Kalau ini tidak ada pergeserannya, contoh ini. Nah, biasanya ya
atau contohnya adalah T kuadrat, T pangkat 3 ya, seperti itu. Berarti sebelumnya sudah dijelaskan ya, T pangkat 3 berarti transformasi Laplace-nya adalah 3 faktorial dibagi S pangkat 3 ya. Ini mengulang lagi. Kemudian jika ada pergeseran berarti ini 3 faktorial dibagi dengan S minus A ini 3 faktorial berarti ini 4 ya, pangkat 4 ya, pangkat 4. Seperti itu. Jadi S-nya itu diganti menjadi S minus A. Tapi di sininya nanti saat inverse-nya harus ada eksponensial pangkat A kalikan T dari T pangkat 3. Ini S pangkat 4 ya. Seperti itu ya. Ya, ada pertanyaan? Jadi ini bentuknya, ya jangan lupa juga jika karena di sini ada faktorial di sini berarti nanti saat kita menginverse-nya harus ada penyesuaiannya atau ada faktor yang dikalikan. Jadi n faktorial dikalikan n faktorial ya, agar menjadi seperti ini. Jadi nanti nilai konstantanya akan dibagi dengan n faktorial. Nanti kita lihat contohnya, mungkin ini bentuknya seperti ini ya. Jadi M minus 1 faktorial dibagi. Seperti itu. Baik, kita lihat contohnya saja. Jadi contohnya faktor berulang dengan nilai awal. Jadi tentukan solusi persamaan diferensial non homogen ya. Jadi non homogen berarti di sininya tidak sama dengan 0, ada nilainya dengan nilai awal Y0 sama dengan 1, kemudian Y aksen 0 sama dengan minus 1. Jadi kita harus ubah dulu dari persamaan diferensial biasa non homogen ini menjadi transformasi Laplace-nya ya. Jadi harus diingat lagi bagaimana cara menentukan transformasi Laplace dari turunan ya, turunan kedua ke satu, seperti itu. Jadi kita transformasikan Laplace kedua ruas. Yang pertama transformasi turunan kedua, ini harus diingat ya, seperti ini. Turunan kedua berarti S kuadrat Y besar dikurangi S Y0 dikurangi Y aksen 0. Ini S kuadrat Y, Y0-nya adalah 1, berarti di sini 1. Kemudian Y aksen 0 adalah minus 1 ya. Minus 1 dikalikan minus jadi plus 1. Kemudian transformasi Laplace Y turunan pertama berarti Y kuadrat S Y besar dikurangi dengan Y0. Karena ini pangkat 1 ya, jadi S Y besar dikurangi Y0. Y0-nya adalah 1, berarti ini minus 1. Kemudian setelah itu ya kita masukkan ke persamaan ini ya. Ini Y double aksennya 1, berarti tinggal menjadi ini, kemudian yang ini dikalikan minus 3. Kemudian Y ini transformasi Laplace-nya menjadi Y besar, kemudian 4T menjadi 4 per S kuadrat ya. Jadi 1 per S kuadrat. Minus 3, kemudian ini transformasi Laplace dari ini, transformasi Laplace dari 4T, jangan lupa 4, 1 per S kuadrat ya, T itu. Nah, kemudian setelah ini kita keluarkan ya Y-nya itu. Jadi di bagian di sebelah kiri adalah koefisien Y besar, di sebelah kanan adalah selain itu ya, yang S-nya. Jadi YS dikembangkan di sebelah kiri dan yang lainnya di ruas kanan. Kita peroleh seperti ini, jadi S kuadrat minus 3S, kemudian plus 2 di sini.
Kemudian di sini 4 per S kuadrat, ini S minus S menjadi plus S, kemudian ini plus 1 dan juga minus plus 3 jadi plus 4, ke kanan menjadi minus 4-nya. Kemudian kita bisa kalikan juga ini S kuadrat menjadi 4 ditambah S pangkat 3 minus 4 kalikan S kuadrat ya. Kemudian setelah itu kita ini ke sini berarti kita dapatkan persamaan Y persamaan pembantunya ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kalau akar-akar ini, akar yang pertama di sini ya, mempunyai akar-akar yang berbeda ya, ada 2 dan juga 1 ya. Jadi akar-akar di sini tidak berulang, tapi yang ini berulang ya, ada S kuadrat di sini. Jadi jadi yang ini akan menjadi konstanta dari A2 per S kuadrat, kemudian A1 per S, kemudian nanti konstanta ini akan menjadi B dan juga C ya. Jadi seperti itu yang berbeda. Jadi seperti ini dikalikan ini, jadi ini ya. Ini apa? Ini ada akarnya jadi S-2, S-1 ya. Akarnya itu. Kemudian ya ini kita bisa pecah menjadi pecahan parsialnya seperti ini karena ini S kuadrat itu seperti tadi ya. Jadi A2 dibagi S kuadrat. Sebenarnya konstanta ini bisa bukan A2 juga ya, tapi yang penting adalah S kuadrat di sini dan S di sini. A2 kemudian A1 per S, kemudian ini berarti notasinya lain, P dan C juga bisa dibagi S-2, S-1 ya. Nah, kemudian setelah itu kita cari A2, A1, B dan C-nya dengan cara yang ini dikalikan ke sini ya. Semuanya ke sini, kemudian nanti persamaan ini akan sama dengan persamaan di sini. Jadi kita kalikan yang persamaan ini dengan GS, sehingga nanti ini ada tinggal A2 dikalikan S-2 kalikan S-1 ya. Jadi A2 dikalikan S-2 dikalikan S-1. Kemudian A1-nya tinggal dikalikan S. Karena sudah dibagi S ya, berarti tinggal dikalikan S, dikalikan S-2, S-1, dan seterusnya ya. P2 dan seperti ini. Nah, kemudian karena kita sudah mengetahui ya ada faktor yang tidak berulang, berarti kita bisa mencari yang ini S-nya sama dengan 0, kemudian S-nya sama dengan 2, kemudian S-nya sama dengan 1 ya. Jadi jika kita masukkan S-nya sama dengan 0 kan yang bagian ini menjadi hilang, ini hilang dan ini hilang, berarti kita bisa mencari A2-nya seperti itu. Kemudian kita masukkan S-nya sama dengan 2, berarti yang ini tidak ada, kita bisa mencari B dan selanjutnya ya. Jadi kita masukkan misalkan S-nya sama dengan 1, berarti bagian ini adalah hilang, kemudian ini hilang dan ini hilang, sehingga kita bisa mencari C-nya ya, nilai C di sini. Ini 1, 1, minus 4, jadi 0, jadi 1, kemudian ini 1, kemudian ini minus 1 ya. Jadi C kalikan minus 1, maka dapat C-nya adalah minus 1. Kemudian sama juga untuk mencari dimasukkan S sama dengan 2, berarti bagian ini hilang, ini tidak ada, berarti kita bisa mencari B-nya itu. Dimasukkan ke sini 2 pangkat 3 seperti itu. 8 kemudian minus 4 16 ditambah 4 ini 4 ini 2
dikurangi 1 jadi 1 jadi 4B, sehingga didapat B sama dengan minus 1 ya. Kemudian S-nya sama dengan 0 juga kita bisa cari untuk mencari nilai A2 di sini. Jadi A2 kita bisa tahu, kemudian B-nya kita tahu, kemudian C-nya sudah ada ya. Tinggal yang belum apa? A1 ya, nilai di sini A1. Jadi kita masukkan ini A1 ya, yang S kuadratnya. Nah, jadi cara ya sebenarnya caranya bisa macam-macam juga ya, bisa kalian kalikan kemudian nanti koefisien S-nya disamakan dengan yang ada di sini ya. Bisa dengan eliminasi, tapi mungkin itu agak lama juga. Jadi cara yang cepatnya itu bisa kita turunkan dulu ya. Jadi persamaan ini kita turunkan, kemudian kita cari mana yang bisa hilang ya. Misal ditambah dikalikan S-nya 0 seperti itu. Jadi kita bisa turunkan persamaan bintang ini seperti ini ya. Diferensiasi persamaan bintang untuk mencari nilai A1-nya, konstantanya. Jadi kita turunkan satu-satu, S pangkat 3 menjadi 3S kuadrat, kemudian minus 4S kuadrat menjadi minus 8S ya, seperti ini. Kemudian ini S kuadrat jadi 2S, kemudian S-nya menjadi hilang ya, minus 2S dikurangi minus 1S menjadi minus 3S, diturunkan menjadi minus 3 ya. Kalau yang ini kan turunannya jadi 0. Kemudian yang ini juga sama, turunan dari S menjadi 1 menjadi A1 S minus 2 kalikan S minus 3. Kemudian turunan dari S kuadrat dan juga ini juga S kuadrat ya. Nah, itu kan pasti akan memiliki turunannya pasti akan memiliki faktor S ya di sini. Jadi tidak perlu dituliskan juga. Nanti kan kita bisa mencari A2-nya dengan memasukkan S sama dengan 0 ya. Jadi yang di sini itu tidak ada. Kalau kita masukkan S sama dengan 0 kan nilainya bisa ketemu ya, karena A1-nya sendiri, A2-nya juga bisa sudah ada ya. Jadi misal kita masukkan S sama dengan 0, berarti ini ada menjadi 0, kemudian ini menjadi minus 3A2, S-nya 0, kemudian ini menjadi minus plus 2 ya, plus 2 tambah A1 di sini. Nah, A2-nya kita tahu 2, jadi 3A2, 6 dibagi dengan 2 jadi 3. Jadi bisa didapat A1-nya adalah 3. Jadi setelah kita memasukkan nilai akar-akarnya ya, untuk yang ini S sama dengan 1, S sama dengan 1, S sama dengan 2, kemudian S sama dengan 0. Jika masih ada nilai yang masih tidak diketahui, kita bisa diferensiasikan dulu ya. Seperti ini, kemudian kita masukkan S-nya sama dengan 0. Jadi kita dapatkan seperti itu. Yang bagian ini tidak perlu diteruskan ya, karena nanti juga saat kita kalikannya sama dengan 0 menjadi hilang. Jadi di sini kita sudah ketemu semuanya ya, nilai dari A1, A2, A1, dan B dan C-nya. Tinggal kita cari inverse-nya ya. Inverse dari 2 A1 per S kuadrat tadi menjadi T, 2 ada konstantanya, 1 per S-nya 1, tambah 3, kemudian ini eksponensial 2T, kemudian ini eksponensial T, seperti ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Jika masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan saja ya. Sudah cukup jelas atau bagaimana? Sudah jelas, Pak.
Jadi tadi untuk, faktor yang tidak kompleks ya, yang berulang maupun yang tidak berulang. Jadi kita lanjutkan ke kasus yang ketiga yaitu faktornya kompleks, artinya akar-akarnya, merupakan bilangan imajiner atau akar dari minus ya. Nah bentuk, dari pecahan parsialnya adalah ini ya, yang diingat adalah ini saja yang bagian atasnya, AS ditambahkan B. Jadi konstantanya dikalikan S, kemudian ditambahkan konstanta yang B-nya itu B-nya. Kemudian dibagi yang ininya adalah persamaan kuadrat dari akar-akar yang kompleks tadi. Nah, misalkan bentuknya seperti ini ya, S minus A sama dengan dikalikan S minus yang negatifnya, di mana nilai A-nya adalah imajiner. Jadi ini misalkan alfa plus bilangan imajiner ya alfa. Nilai suatu nilai, kemudian kan akar kuadrat kan plus minus ya, jadi ada plus dan kemudian minusnya. Ini A garis atas seperti ini. Jadi nilai ini itu bisa sama menjadi seperti ini ya, S minus alfa kuadrat minus beta kuadrat. Itu di sini bisa kita, ini penurunannya ya. Jadi S minus A aksen seperti ini, kita kalikan S kuadrat, kemudian minus dari A ditambah A aksen kalikan S ditambah A kalikan A ya, dimana A-nya itu adalah ini, A aksennya adalah alfa minus imajiner beta. Sehingga nanti ini ditambah ini kan ininya kosong, berarti menjadi 2 alfa ya. 2 alfa kemudian dikalikan S. Kemudian ini dikalikan ini menjadi alfa kuadrat, ditambah imajiner dikalikan imajiner menjadi beta kuadrat. Kemudian dari sini kita bisa nyatakan menjadi S minus alfa kuadrat bagian sini ditambah dengan beta kuadrat. Seperti itu. Nah, jadi persamaannya ya seperti ini ya. Persamaan umumnya. Ya bisa seperti ini, bisa juga nanti banyak bentuk-bentuknya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada bentuknya adalah S kuadrat ditambah beta kuadrat ya. Berarti nanti saat kita transformasi kebalikan itu akan ada kosinus dan sinus ya. Kosinus ada karena ada S di sini, kemudian sinus karena ada konstanta di sini. Ya, bisa kita lihat di sini kosinus karena ada S di sini, kemudian konstanta B-nya itu akan menjadi sinus nantinya. Kemudian karena di sini ada pergeseran sumbu S, berarti di sini ada pergeseran sumbu S ya, berarti nanti dikalikan eksponensial A pangkat T. Eksponensial pangkat A kalikan T. Nah, kemudian yang sama dengan ini kan biasanya karena untuk menyamakan ya, menyamakan S minus alfa dengan S minus alfa di sini ya. Jadi sama dengan ini S minus A dikalikan S minus A, berarti bentuknya harus diubah seperti ini. Karena bentuknya diubah seperti ini, berarti harus ditambah alfa kalikan A ya. Agar di sini A kalikan alfanya bisa hilang seperti ini. Kemudian ditambahkan B. Jadi ini apa? Agar sama dengan seperti ini ya. Ditambahkan A alfa kalikan A. Jadi bentuk inverse kebalikan dari bentuk parsial yang seperti ini adalah seperti ini. Ada eksponensial pangkat alfa kalikan T, itu berarti ada pergeseran di sini, kemudian konstanta A-nya yang kita cari nanti, itu bentuk cos, kemudian bentuk sinus, seperti ini konstantanya. Jadi ini ya bentuk umumnya ya, jika tidak ada misalkan S kuadrat plus 4 misalkan ya. Nah, ini kan juga bilangannya imajiner ya. S kuadrat sama dengan
minus 4. Berarti ya akarnya adalah kompleks. Berarti di sini tidak ada pergeseran sumbu es, berarti nanti tidak ada eksponensialnya. Jadi contoh ini jika ada minus alfa di sini ada pergeseran dari sumbu esnya. Jadi contohnya bisa bermacam-macam, tapi yang diingat ini ya, bagian atasnya ini, yaitu dikalikan, jika dia bilangan faktor kompleks, konstantanya dikalikan dulu S, kemudian ditambahkan konstanta lagi, seperti itu. Nah, ini contohnya faktor kompleks yang tidak berulang, berarti hanya satu. Contohnya ada seperti ini. Yang ini adalah yang biasa ya, S sama akarnya kan S sama dengan minus 2, kemudian yang ini adalah akarnya kompleks ya, S kuadrat sama dengan minus 25. Sehingga itu seperti ini. Jadi S-nya adalah akar dari minus 25 plus minus 5 imajiner ya. Sehingga bentuk pecahan parsialnya untuk persamaan ini ya bisa konstanta A dibagi S plus 2 pecahannya ya. Yang ini harus diingat menjadi, karena ini sudah A, berarti di sini adalah B dikalikan S, kemudian ditambah dengan C ya. Kalau tidak salah, oh ya betul. Ya, jadi untuk pecahan yang ini seperti biasa yang tidak berulang ya, A dibagi S plus 2. Yang ini karena dia imajiner, faktor kompleks, berarti ada konstanta dikalikan S, kemudian ditambah konstanta yang lain. Dibagi dengan, ini adalah persamaan dari faktor kuadrat dari faktor kompleksnya. Jadi ini bentuknya ya, jangan salah untuk mencari bentuk pecahan parsial dari ini. Untuk cara selanjutnya sama seperti cara-cara yang sebelumnya ya. Jadi tinggal kita kalikan GS-nya ke sini ya. Kita kalikan GS-nya ke sini. Kemudian kita masukkan di sini karena ada pecahan, kita bisa masukkan S sama dengan minus 2 dulu. Kemudian nanti untuk yang ininya kita bisa samakan koefisiennya ya. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Atau nanti dibahas di contoh selanjutnya untuk mencari nilai ini karena contohnya sama. Jadi ini sudah didapat ya. Dari perhitungan tadi A-nya sama dengan 25 per 29, kemudian ini B-nya, kemudian C-nya ini. Kemudian ini bisa di 25 per 29-nya bisa dikeluarkan seperti ini ya. Kan ini kan sama. 25 per 29, kemudian ini 1 untuk BS seperti ini akan menjadi kosinus, yang ini akan menjadi sinus ya. Nah, jadi jangan lupa juga kan ini 50 dibagi 29, ke sini kan jadi 25 per 29 ya, 2. Tapi karena di sini ada 25 itu kan 5 kuadrat ya. Jadi di sininya harus ada 5, berarti nanti harus dibagi dengan 5 di sini konstantanya itu. Jangan lupa di sininya. Jadi jangan lupa nanti nilai ininya itu untuk bagian ini dikalikan 5 per 5 ya. Nah, jadi nanti bagian ini akan menjadi kosinus dari 5T. Sinus ya. Sinus 5T. Bagian ini jadi sinus 5T. Kalau yang ini kan hanya koefisien S-nya, B-nya bisa keluar ya, jadi tidak ada masalah. Yang ini juga sama, eksponensial minus 2T. Jadi seperti ini. Jadi solusi dari ini persamaan BS plus C ya, biasanya ada kosinus dan juga sinus seperti ini. Tapi jangan lupa ada perkalian di sininya ya, untuk menyesuaikan perubahan dari inverse-nya dari sini ke sini. Ya, ini sebenarnya contohnya yang sama ya, seperti yang ini, yang contoh 3 ini, tapi ini untuk contoh kasus rangkaian listrik ya.
Jadi rangkaian listrik yang ada induktansi L, kemudian volt dan juga resistan di sini ini saklar seperti itu. Jadi jika saat saklar ditutup akan ada arus yang mengalir tapi pada saat T0 fungsi tegangannya adalah 10 dikalikan sinus 5 kalikan waktunya T-nya. Kemudian resistannya 4 ohm, induktansinya 2 Henry, dan arus saat dia 0 itu berarti 0 ya, tidak ada arusnya. Tentukan profil atau fungsi dari waktu terhadap waktu, fungsi dari arus terhadap waktunya ya. Tapi dengan cara transformasi Laplace di sini. Untuk persamaan rangkaian listriknya seperti ini ya. V itu sama dengan I dikalikan R, kemudian ditambah dengan induktansi dikalikan diferensiasi dari arus terhadap waktu. Jadi dari sini kita tinggal masukkan V-nya adalah 10 sinus 5T, R-nya adalah 4. Jadi 4I, L-nya 2. Kemudian nanti setelah itu kita transformasi Laplace ya, kedua ruasnya. Jadi ini transformasi Laplace I menjadi I besar, kemudian turunan pertama menjadi S kalikan I dikurangi dengan I0. Kemudian 10 sinus itu menjadi 5 dibagi S kuadrat dibagi S kuadrat ditambah 25. Kemudian I0-nya adalah 0 ya. Di sini I0 adalah 0. Sehingga nanti bisa kita buat seperti ini, 4I ditambah 2SI sama dengan 50 seperti ini. Kemudian I-nya bisa keluar. I-nya bisa keluar kemudian dibagi 2 juga ya. Nah, semua ruas dibagi 2 menjadi 2I, ini menjadi SI dan ini menjadi 25. Sehingga persamaan I-nya itu akan sama yang ini ya. Akan sama seperti contoh 3 tadi. Contoh 3 ini ya. 25 dibagi S. Nah, jadi di sini ya, di sini ada penurunan untuk mencari nilai A, B, dan SC-nya ya. Jadi sama seperti tadi, bagian ini kita kalikan ke sini, kalikan ke kedua ruas di sini. Berarti 25 sama dengan A kalikan S kuadrat tambah 25, kemudian BS kalikan C tambah ini. Nah, di sini kita bisa cari karena yang ini sudah bisa kita ketahui ya, S sama dengan minus 2, sehingga di sini nanti ini menjadi 0, yang ini, sehingga kita bisa cari nilai A-nya. S sama dengan minus 2 berarti ini A dikalikan 4 ditambah 25 menjadi 29 ya. Jadi A-nya adalah 25 dibagi 29 seperti itu. Untuk mencari BS dan juga C-nya, kita bisa samakan koefisiennya ya. Koefisien S kuadratnya adalah ini adalah S kuadrat, kemudian ini di sini 0 ya, S kuadratnya tidak ada di bagian kirinya. Ini B dikalikan S. Jadi A ditambah B itu sama dengan 0. A-nya kita tahu, berarti kita bisa cari nilai B-nya. Seperti ini ya. Di bagian sini kan S kuadratnya tidak ada ya. Yang ini ada S kuadratnya adalah A, S kuadrat ditambah B S kuadrat ini. Jadi A plus B sama dengan 0, B itu sama dengan minus A, A-nya adalah minus 25 dibagi 29. Sama juga seperti untuk mencari C-nya, kita samakan koefisien S-nya ya. S pangkat satunya, ini C kalikan S, kemudian ini 2B, jadi C ditambah 2B, itu akan sama dengan 0 juga ya. Jadi C ditambah 2B itu akan menjadi 0,
C-nya itu akan menjadi minus 2B, B-nya tadi udah diketahui, sehingga C-nya adalah 50 dibagi 29. Nah, jadi ini tadi solusinya juga sudah dibahas ya. Jangan lupa BS plus C-nya akan menjadi cosinus dan sinus. Jangan lupa nanti dibagi dengan 5 di sini konstantanya. Karena ada di sininya 5 ya. Nah, ini adalah profil arus terhadap waktunya. Ini sebenarnya ini tidak ditanyakan juga. Tidak perlu digambarkannya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas atau mungkin harus ada latihannya juga ya? Nah, jadi mungkin yang ini untuk kasus keempat ini ada latihannya juga ya. Nanti kalian coba dulu sebelum dibahas. Nah, jadi untuk faktor kompleks yang berulang berarti faktornya ada kompleks, kemudian ada berulang, berarti ada pangkat M seperti ini. Ya, jadi nanti pertambahannya ya sesuai dengan jumlah M-nya itu. Misalkan M-nya adalah kuadrat, berarti di sini ada 2 ya. Berarti ini penggabungan antara yang faktor kompleks dengan yang berulang ya. Tadi sama kan, kalau misalkan S kuadrat, itunya GS-nya nanti kan menjadi A2 dibagi S kuadrat ditambah A1 dibagi S ya. Nah, ini sama juga jika ada faktor kompleksnya berulang, berarti nanti dia menjadi AS plus B. Jangan lupa di sininya kuadrat ya. M-nya. Kemudian di sini adalah yang ininya. Tapi di atasnya ini bukan A1 tapi CS ditambah dengan D lagi, karena di bawah sininya kan masih faktor kompleks. Tapi di sini pangkatnya M-1 ya, atau ya pangkat 1 jika M-nya 2. Jadi hampir sama seperti ini ya. Jadi ada S kuadrat, kemudian ini S1 pangkat 1, ini juga kuadrat, ini 1, tapi di atasnya adalah AS ditambah B dan juga nanti CS ditambah D. Jadi penggabungan antara yang dia faktor berulang dan juga dia faktor kompleks. Untuk penurunan transformasi kebalikannya sama seperti sebelumnya ya. Jadi dia akan menjadi ada bagian yang kosinus, yang bagian ini, kemudian yang bagian ininya dia menjadi sinus. Kemudian ini contohnya ya. Nah, jadi ini contohnya persamaan diferensial biasa yang non homogen ya. Jadi ada sinus 2T Y double aksen ditambah Y sama dengan sinus 2T, nilai Y0 nya 2, Y aksen 0 nya sama dengan 1. Tentukan solusinya dengan menggunakan transformasi Laplace. Baik ya, kalian coba dulu 5 menit sebelum setelah 5 menit kita bahas ya. Atau ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja. Jadi kalian transformasikan dulu, transformasi turunan kedua, turunan ke 1, kemudian transformasi Laplace dari sinus 2T. Lalu nanti dimasukkan ke persamaan ini seperti sebelumnya ya. Ada pertanyaan?
5 menit ya, jadi sampai jam 4 lebih kira-kira ya 3 menit. Ya jadi sebenarnya ini bukan faktor S imajiner yang berulang juga sebenarnya ya. Jadi tapi hanya ada 2 persamaan kuadrat yang memiliki faktor imajiner atau faktor kompleks imajiner. Jadi tidak berulang untuk contoh yang ini. Jadi sama seperti contoh 4 yang sebelumnya. Ya jadi di sini sebenarnya ya bukan berulang di sini ya, tidak berulang. Ada yang sudah ketemu jawabannya?
Nggak yakin. Sama Pak. Ya, Eh, fungsinya apa saya aja? beda. Saya beda di itu Pak, di min 2/3-nya. Saya min sepertiga. Kemarin. Minus 2/3, D-nya ya. Harusnya minus 2/3. Baik ya, kita bahas saja ya. Jadi kita transformasikan kedua ruas, S kuadrat Y minus SY0 minus Y aksen 0 ya. Jangan lupa ini untuk mentransformasikan turunan kedua. Y0-nya adalah 2. Kemudian Y aksen 0-nya adalah 1 ya. Ini. Kemudian setelah itu kita transformasikan dari sinus 2T adalah 2/2 S kuadrat tambah 4 ya. Transformasi Y berarti menjadi Y. Kemudian setelah itu ya ini ditambah Y sama dengan ini. Persamaan pembantunya adalah ini sama dengan ini. Kemudian ya kita pisahkan yang Y-nya ada di sebelah kiri dan yang lainnya ada di sebelah kanan. Kita dapatkan S kuadrat ditambah 1 kalikan Y sama dengan 2 per S kuadrat 4. Ini ke sini 2 positif dan juga positif 1 ya. Kemudian setelah itu ini tinggal ini bisa kita samakan koefisiennya ya, menjadi S kuadrat plus 4. Berarti yang ini menjadi 2S plus 1 dikalikan S kuadrat plus 4. Seperti ini. Sehingga nanti mana ya? Ya bentuknya akan menjadi ini 2S kuadrat menjadi 2S pangkat 3, kemudian S kuadrat ditambah hanya 1 ya S kuadratnya, kemudian ini 4, 8S, kemudian 4 ditambah 2 menjadi plus 6 ya. Dibagi dengan S kuadrat tambah 4, yang ini S kuadrat tambah satunya menjadi di sini ya, ke sini. Y-nya menjadi seperti itu. Ya di sini kita bisa melihat kalau faktornya adalah faktor kompleks ya. Karena S kuadrat S sama dengan akar minus 1, yang ini S sama dengan akar minus 4. Nah, tapi di sini tidak berulang ya, hanya ada dua faktor yang berbeda. Jadi mempunyai faktor kompleks yang tidak berulang sebenarnya, ini bukan berulang. Kalau berulang kan misalkan di sini ada kuadrat ya. Nah, itu jika ada di sini ada kuadrat berarti dia berulang, nanti ada 2 ya. Ada per S kuadrat per 1 pangkat 2, kemudian ada 1 lagi. Jadi ada 3 seperti ini. Kalau di sini kan sama seperti sebelumnya, bentuk pecahan parsialnya ada bagian ini AS plus B, kemudian ada bagian ini CS plus D ya. Kalau tadi ada kuadrat di sini berarti ada satu lagi, kalau ya ini ya, catatan kalau di sini ada kuadrat berarti ada satu lagi S kuadrat plus 1 ini kuadrat, seperti itu. Di sini ya apa ya, mungkin ES ditambah F ya. Itu jika ada pengulangan di sini ya, di bagian sininya. Tapi di sini tidak ada pengulangannya, jadi saya hapus saja. Jadi seperti itu ya. Jadi tinggal bentuknya karena ada faktor S imajiner di sini. Kemudian dari sini ya tinggal kita kalikan yang ini akan sama dengan
bagian ini dikalikan dengan ini ya. Jadi 2S pangkat 3 tambah ini akan sama dengan AS plus B dikalikan S kuadrat plus 4. Kemudian ini CS plus D dikalikan S kuadrat tambah 1 di sini. Nah, kemudian dari sini karena di sini tidak ada akar-akar S yang bisa kita cari ya, karena dua-duanya adalah imajiner, berarti kita harus carinya dengan menyamakan koefisiennya. Koefisiennya ada S pangkat 3, di sini ada 2, yang ada di sini apa saja ya. Jadi kita lihat yang koefisien S pangkat 3 adalah yang ini ya, A, kemudian C ya. Jadi A ditambah C sama dengan 2 di sini. Kemudian yang koefisien S kuadrat adalah B ditambah D, itu akan sama dengan 1. Kemudian selanjutnya juga seperti itu ya. B tambah D sama dengan 1, kemudian koefisien S adalah 4S, 4A ditambah dengan C di sini. Dikalikan ini C akan sama dengan 8. Kemudian yang lainnya adalah 4B ditambah dengan D adalah sama dengan 6 ya. Kemudian setelah itu kita dengan cara eliminasi ya, kita bisa carikan ini A dan C-nya ya. A plus C sama dengan 2, berarti nanti dikurangi ini 3A sama dengan 6, A-nya adalah 2 ya. A-nya 2 di sini berarti C-nya adalah 0. Cara yang sama juga di sini B ditambah D sama dengan 1, maka dikata kurangi menjadi 3B sama dengan 5 ya. Jadi B-nya adalah sama dengan 5/3. Kemudian D-nya adalah 1 dikurangi 5/3. Minus ya, minus 2/3. Seperti itu. Sama ya, minus 2/3. Nah, kemudian ya bagian sini A-nya itu akan menjadi koefisien dari kosinus A-nya 2, kemudian menjadi kosinus dari T. Kemudian B-nya adalah 5/3, ini kan 1 ya, jadi hanya tinggal dibagi 1, jadi langsung saja 5/3 dikalikan sinus T. C-nya 0, berarti yang kosinus di sini tidak ada. Kemudian D di sini kuadrat ya, 2 kuadrat, berarti di sini ada 2 di sini, 2T. Itu minus 2/3, seperti itu. Tapi di sini ada 2-nya ya, kalau tidak salah. 2 berarti harus menjadi dibagi 2 ya. 2 kuadrat berarti dibagi 2, berarti ini 1/3 ya, salah di sini salah. Yang lain gimana? Betul ya? Ada Sama Pak. 1/3 ya di situnya ya. Ya Pak, Iya, Pak. Sebentar, saya ubah dulu. Bisa tidak ya? Ya nanti saya ubah saja ya. Baik, ada pertanyaan? Sudah paham semuanya?
Ini 1/3 ya. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke pencampuran dalam 2 tangki ya. Tangki garam seperti ini. Jadi ini soalnya ada 2 tangki, tangki 1, tangki 2. Mula-mula jadi ini mula-mula berisi 100 galon air murni ya, tangki 1, jadi tidak ada garamnya. Kemudian tangki 2 juga sama, volumenya 100 galon air murni, tapi dia mengandung 150 pon garam terlarutnya. Nanti akan dicari perubahan, yang dicarinya adalah konsentrasi garamnya ya, jadi jumlah garamnya. Jumlah garam, konsentrasi garam kan perubahan jumlah garam per satuan waktu kan debitnya dikalikan dengan konsentrasinya ya. Nah, kemudian ini konsentrasinya sudah digambarkan di sini, ini apa soalnya ya. Nanti kalian bisa gambarkan seperti ini ya. Jadi dari laju fluida masuk T1 dari T2, berarti T1 yang masuk dari T2 itu adalah 2 galon per menit di sini. Dari sini ke T2 ke T1. Kemudian 6 galon per menit dari luar ya. 6 galon per menit mengandung 1 galon gram, ini konsentrasinya, jadi 6 dikalikan 1 nanti. Ini sama. Kemudian laju fluida masuk ke T2 dari T1, berarti dari dalam T2 dari T1 8 galon per menit, sudah sama. Kemudian yang keluar adalah 6 galon per menit. Jadi yang keluar di sini dari luar 6 galon, kemudian yang keluar dari sistem ini 6 galon per menit, itu sama ya, 6 dan 6. Jadi nanti di sini tidak ada perubahan volume, volumenya akan sama di sini, sekitar kira-kira 100 galon per 100 galon ya volumenya. Nah, jadi syarat awalnya adalah yang jumlah garam di tangki pertama itu 0, tidak ada ya di sini. Air murni. Di tangki kedua itu ada 150 pon garam. Kemudian ini laju masuknya, berarti kita bisa nyatakan perubahannya, yaitu yang masuk ya. Yang keluar itu minus, yang masuk itu positif. Jadi minus 8 yang keluar dikalikan dengan ini debitnya, lajunya, ini konsentrasinya, yaitu Y1 yang ada di dalam jumlah garam yang ada di sini dibagi dengan volumenya. Volumenya ada 100. Kemudian ditambah yang masuk itu 2 dikalikan konsentrasi yang ada di sini, yang ada di T2 yaitu Y2 kali per 100. Kemudian dari luar itu 6 galon per menit dikalikan 1, itu konsentrasinya ya, 1 pon per galon garam terlarut dari luar. Kemudian sama juga untuk Y2, itu yang masuk berarti 8, kemudian yang keluar ada 6 dan 2, itu dikalikan Y2 nya sama ya, berarti langsung saja 6 ditambah 2 itu 8, jadi ini minus 8 Y2 per 100, seperti itu. Sampai sini sudah jelas ya, paham ya? Contohnya jadi seperti ini. Jadi di sini Anda diminta untuk menentukan profil konsentrasi Y-nya ini, Y terhadap waktu di tangki 1 dan juga di tangki 2, tapi dengan menggunakan transformasi Laplace. Jadi ditransformasikan Laplace dulu, kemudian dicari persamaan pembantunya, dicari solusinya, kemudian nanti ditransformasi kebalikannya. Nah, ini sampai sini sudah paham ya untuk mencari persamaan diferensialnya di sini. Jadi setelah itu kita lakukan transformasi Laplace dari turunan pertama, berarti Y, ini transformasi Laplace Y1, kemudian menjadi transformasi Laplace yang Y2 ya. Ini penulisannya, notasi untuk transformasi Laplace dari 6. Ini Y1 itu kan
menjadi Y1 minus Y1 0 ya. Y1 0-nya adalah 0, berarti di sini S kalikan Y1 minus 0, kemudian ini menjadi Y besar 1, ini Y besar 2, ditambah ini menjadi 6 per S. Kemudian di sini Y1-nya digabungkan ke sebelah kiri, Y2-nya juga, jadi Y1 S ditambah 0,08 minus 0,02 Y2 besar. Nah, tinggal untuk mencari Y1 kan Y2-nya harus kita cari dulu ya. Jadi persamaan 1 ini, kemudian untuk persamaan 2 ya kita transformasi Laplace-kan ini, yang bagian Y aksen 2-nya sama seperti sebelumnya di sini. Kemudian ya ini juga sama, S kalikan Y2 minus Y2 0 ya. Ingat yang ini Y2 berarti ini 150 di tangki kedua kan saat awal. Jadi S Y2 minus 100 sama dengan ini persamaannya Y2. Kemudian ya kita sama juga Y2-nya keluar, kemudian ini ada Y1-nya karena nanti kita substitusi ya, Y2-nya ke sini berarti kita Y1-nya ada di sebelah kanannya. Sehingga didapatkan Y2-nya adalah 150 plus Y1 ini bagi S. Ya ini tinggal kita substitusikan ini ke sini. Sehingga kita dapat persamaan pembantu untuk Y1-nya saja. Nanti kita cari solusi untuk Y1 dan didapat perubahan jumlah gram untuk tangki ke-1. Untuk mencari yang tangki kedua ya sama juga, dari sini dicari Y1-nya berapa dalam bentuk Y2 ya. Dari Y1 ini kita masukkan ke sini. Seperti itu ya. Jadi ini sudah disubstitusikan, minus 0,02 dikalikan ini ya. Jadi 3 ditambah 0,0016 seperti ini. Kemudian ini dikalikan dengan ini untuk menghilangkan Y1-nya menjadi satu konstanta ya. Bisa juga seperti itu. Atau ini untuk menghilangkan yang ininya juga sebenarnya. Jadi ini kuadrat, kemudian nanti digabungkan Y1-nya menjadi S kuadrat plus ini tinggal dikurangi, dan selanjutnya ya. Ini kalian ya harus teliti dalam mengerjakannya juga. Nah, kemudian didapat seperti ini udah ada persamaan kuadratnya. Jadi didapat Y1-nya adalah fungsi Fs terhadap Gs ya. Yang ini bisa dicari faktornya menjadi S plus 0,04 dan S plus 0,12. Kemudian yang ini ya tinggal 6S ditambah 3S, kemudian ini kalikan ini. Jadi didapat ini akar-akarnya adalah yang tidak ada yang berulang ya. Jadi A bisa A1, A2, A3 atau ABC juga sama saja di sini. A per S, S plus 0,04 dan S plus 0,12. Nanti yang ini dikalikan ke sini akan sama dengan bagian ini. Nah, ini pengaliannya, kemudian kita masukkan untuk S sama dengan 0, berarti nanti kita dapat mencari nilai A-nya. A-nya seperti ini, dapat A-nya 100 ya, karena ini kan nanti menjadi hilang ya. Ini 0 berarti 0,48 ditambah ini 0 menjadi A 0,004 dikalikan 0,12, jadi A-nya 100. Kemudian cara yang sama juga A minus 0,04 dan A S sama dengan minus 0,12 ya. Dapat B-nya, kemudian dapat nilai C-nya di sini. Kemudian setelah itu ya
Ini didapat solusi persamaan pembantu yang ininya, dimasukkan nilai A, B, dan C-nya seperti ini. Jadi bagian ini 1/S itu akan transformasi inverse-nya akan menjadi 1, konstantanya 100, kemudian ini menjadi eksponensial minus 0,04, kemudian ini menjadi eksponensial minus 0,12. Ini konstantanya ya. Jadi ini untuk Y1 persamaannya atau solusinya. Nah, kemudian untuk Y2 juga caranya tadi ya, seperti tadi yang sudah dibahas. Jadi Y1-nya ini berapa, kemudian Y1-nya kita masukkan ke dalam sini, nanti didapat Y2-nya dengan cara yang sama seperti ini, ke sini ya, tapi dalam Y2. Jadi ini dilanjutkan nilainya berapa, seperti itu, nanti didapatkan nilai dari Y2-nya ya seperti ini ya. Ini sama juga konstantanya A, B, dan C, tapi di sini nanti 175 dan 125 perbedaannya. Jadi ini untuk persamaan jumlah garam sebagai fungsi waktu dari tangki kedua. Seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi ini tugasnya ya, ada 2 soal yang harus kalian kerjakan di sini sampai ke minggu depan.